Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa iza kana lan tatkala ono dan apabila ada urusane al-amru tegese urusane iku kazalika kaya mengkono mazkur al-mazkuru tegese seperti yang sudah disebutkan di atas. Apa? Bahwa janganlah seorang suami membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain, sungguh pun itu anak angkat. Wajib seorang suami menjaga ketat terhadap istrinya, khususon di hadza zaman, gitu kan ya. Karena dalam riwayat sudah diterangkan kemarin, seorang bangsawan Hindia, dia mengangkat seorang anak laki-laki dari kecil sampai dewasa. Ternyata sudah dewasa, dia malah selingkuh dengan ibu angkatnya. Akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan. Nah, wa iza kana kadzalik, wa iza kana dan apabila ada kejadiannya atau urusannya kadzalika seperti di atas tersebut, maka payumna maka dilarang sopo al-abdu seorang budak, wasaqo dan orang yang suka memenuhi orang yang suka memberikan air gitu ya. Jadi ada orang ditugaskan untuk memenuhi bak mandi kayak gitu. Nah, itu namanya sako. Bipatisin sako, wakop sako. Jadi asal mana sako, sakyun itu siraman. Nah, ini ikutkan pada wajan fa'alun, jadi tukang nyiram. Wa huwa lan utawi sako ikuman orang yang lahu yang memenuhi eman al-jurata pada wadah bil ma'i dengan air. Dengan sebab itu, jikalau seperti itu urusannya, maka seorang budak dan tukang memenuhi bak air itu harus dilarang mingduhulihi, masuknya satu persatu dari abid dan suko, aikulin tegese satu persatu minhuma dari abid dan suko memasuki ala nisa'i atas perempuan. Iza balago apabila telah sampai sopo kulun satu persatu minhuma dari abid dan perempuan al abdi tegese seorang budak wal mar'ati dan perempuan, auhiya atawa seorang perempuan wasaqoi dan tukang air, masing-masing sudah sampai usianya khamsa asarota sanatan, usia 15 tahun. Li'anna amatal fitnati, karena sesungguhnya fitnah yang menyeluruh gitu. Iku bihim, dengan mereka semua, budak
tukang nyiram, dan perempuan yang usia 15 tahun. Wa hifdzun nasli lan utawi ngajaga turunan ay alwaladi tegese anak iku min azumil umuri termasuk urusan yang paling besar. Sementara urusan paling besar adalah menjaga turunan. Wa qala dan telah berkata sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali bil Ihya'i di dalam kitab Ihya. Qala telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ghayyurun." Ini sesungguhnya aku la ghayyurun, itu orang yang banyak cemburunya. Jadi giroh itu ya cemburu, kenapa saya nggak bisa seperti itu. Nah itu maksudnya ya. Sama-sama makan nasi, tapi kenapa dia bisa khatam Quran, saya enggak. Nah, itu namanya giroh. Ya. Dia bisa puasa, kenapa saya nggak bisa? Nah itu namanya giroh. Nah Nabi itu goyur, seseorang apa yang paling banyak cemburunya. Wama minimriin, dan tidak ada dari seseorang, imri itu orang, layagoru yang tidak cemburu imriin ilaman kusal kolbi, terkecuali hatinya terbalik. Kalau ada orang tidak ada rasa cemburu, maka itu hatinya terbalik. Watoriku lan utawi dadalan al-mugni yang tidak membutuhkan anil giroti dari cemburu, iku ala yadhula yenta ora manjing alaiha ing atase perempuan sopo arijalu piro-piro wong lanang. Nah salah satu jalan agar supaya tidak ada cemburu di dalam hati laki-laki, jangan sampai ada laki-laki lain masuk ke dalam istri kita gitu. Wahia, dan si istri la tahruju, itu tidak keluar istri ilal aswaqi, ke pasar. Wa qala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu wa ghiratullah ayatil mu'min maharamallahu alaih. Ini ghirah ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yagharu, itu cemburu Allah. Wa innal mu'mina, dan sesungguhnya orang beriman, yagharu, itu cemburu mukmin. Apa cemburunya Allah? Wa ghairatullahi, lan utawi cemburunya Allah, iku ayatia, melakukannya sopu al mu'minu, orang beriman, ma terhadap sesuatu, harrama, yang telah mengharamkan, sopu Allah alaihi, terhadap ma. Ini salah satu bentuk cemburu Allah adalah seorang yang beriman, dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah gitu, padahal dia beriman, tapi kenapa melakukan hal yang diharamkan? Nah, itu. Padahal dia istri saya, kenapa ngobrol sama laki-laki lain? Nah, itu kayak gitu. Rawahu, telah meriwayatkan terhadap hadis sahih al-Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Syekhoni, dan Imam Bukhari Muslim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana, dan telah ada sapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iku yaqulu, berkata Sayyidina Ali, ala tastahyuna, ala tagharuna, yatruku ahadukum imra'atahu takhruju baina rijali tanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Ala tastahyuna, kenapa kalian semua tidak malu? Kata Sayyidina Ali, kenapa kalian semua tidak malu wahai para suami? Ala tagharuna, kenapa kalian semua tidak cemburu wahai para suami?
Yatruku meninggalkan ahadukum salah seorang dari kalian semua imro'atu pada istrinya ahad, takhruju yang keluar imro'ah baina rijali di antara para lelaki, tanzuru yang melihat ya imro'ah atau istri ilaihim kepada rijal, wa yang zuruna dan melihat ya si rijal ilaiha terhadap istri, gitu kata Sayyidina Ali. Kenapa kalian tidak malu? Kenapa kalian tidak cemburu meninggalkan seorang istri ngobrol dengan laki-laki lain, saling memandang, saling melihat? Wa qala dan telah bersabda, wa qala telah berkata sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la tuksiril ghirah ala ahlika fatarmi bisu'i min ajlika. Dalam kesempatan lain Sayyidina Ali pun berkata begini, la tuksir, janganlah memperbanyak kamu al-ghirata, cemburu, ala ahlika terhadap istrimu. Janganlah kamu banyak cemburu kepada istrimu. Janganlah kamu terlalu cemburu atas istrimu. Kenapa? Karena kalau kamu sebagai suami selalu cemburuan, patarmi, maka akan melemparkan kamu. Patarmi, maka akan melemparkan istrimu bisu'i dengan kejelekan min ajlika karenamu. Faqauluhu, maka perkataan Sayyidina Ali yatruku bimana yaj'alu, bimana yaj'alu, maka akan menjadikan. Wa qaulu, dan perkataan Sayyidina Ali imra'atahu maf'ulun awalun, itu maf'ul pertama. Maf'ul pertama dari yatruku ahad imra'atahu, dari yatruku. Jadi yatruku itu bimana yaj'alu. Jadi yatruku te menjadikan ahadukum salah seorang dari kalian imra'atahu pada istrinya ahad, tahruju keluar dari rumah bayar, jadi beserta para lelaki. Nah, imra'atun jadi maf'ul awal, wa jumlatu qaulihi, dan jumlah perkataan Sayyidina Ali tahruju maf'ulun sani, itu maf'ul kedua. Menjadikan salah seorang kalian wahai suami imra'atahu pada istrinya tahruju. Nah, jumlah tahrujunya jadi maf'ul kedua. Jadi wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalin nasbin maf'ulun sanin min yatruku, gitu. Jadi jumlah tahruju berada di tempat nasab jadi maf'ul kedua dari yatruku. Wa qala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam, inna minal ghirati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah wa minal khuyala ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Inna minal ghirati, sesungguhnya dari hal-hal yang cemburu, sesuatu yuhibbuhu, yang mencintai terhadap sopo Allah. Wa minha, lan ikut tetap saking giroh utawi barang yang goduhu, yang membenci terhadap sopo Allah. Jadi Rasulullah bersabda, cemburu itu ada yang dicintai Allah, juga ada yang dibenci oleh Allah, gitu. Jadi berbicara giroh, kecemburuan, ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci Allah. Wa minal khuyala'i, dan dari khuyala, apa khuyala? Kesombongan, ile-ile, ya, gaya-gaya gitu, khuyala, gaya-gaya. Wa minal khuyalan, lan ikutab saking ile-ile atau gaya-gayaan, utawi sesuatu yuhibbuhu, yang mencintai terhadap sopo Allah. Wa minal ikutab saking khuyala ma yubghiduhullah, utawi barang yubghiduhu kang membenci ing sopo Allah. Nah, dari gaya-gayaan pun ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci Allah. Fa amal ghiratu, adapun cemburu,
allati yuhibbuha yang mencintai terhadap birasofu Allah palgiratu bi roibati palgiratu maka cemburu bi roibati dalam masalah istri. Jadi ada pun cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu dalam masalah istri, pasangan hidup ya. Wal ghiratu lan utawi ghirah allati yabghuduha yang membenci terhadap ghirah sapa Allah. Adapun cemburu yang dibenci Allah adalah fal ghiratu bi ghairi raibatin. Cemburu bukan dalam masalah istri. Wal ikhtiyalu dan gaya bergaya alladzi yuhibbuhu yang mencintai terhadap lajeng sapa Allah taala iku ikhtiyalu rajuli bergayanya seorang laki-laki binafsi dengan dirinya ingdal kitali ketika perang wa ingda sodamati dan ketika berdesakan perang. Ada bergaya yang dicintai Allah yaitu ketika bergaya ketika perang, memainkan pedang, ya kan, tangan, kaki. Terus wal ihtiyalu lan utawi gaya-gaya alladzi yubghiduhu yang membenci Allah terhadap lazi yang membenci terhadap sapa Allah iku al ihtiyalu gaya-gaya fil bati dalam masalah kebatilan. Amma zamanuna adapun zaman kita semua haza yang ini. Haza yang ini berarti sekarang 2025. Kalau haza di zaman Syekh Nawawi, yo sekarang apalagi gitu. Iza kharajat apabila keluar ya si perempuan. Ay almar'atu tegese perempuan mimbaitiha dari rumahnya mar'ah. Bahaza maka utawi ikilah iki rajul. Ay arrajul tegese seorang laki-laki yag mazu. Itu isyarah ya si rajul bi aini dengan matanya rajul. Ay yasiru tegese isyarah rajul ilaiha kepada mar'ah bi ainihi dengan pandangan atau dengan matanya rajul. Wa hajibihi dan alisnya rajul. Wa yajussuha dan memegang ya si rajul terhadap mar'ah biyadihi dengan tangannya rajul. Adapun di masa sekarang apabila seorang perempuan keluar rumah maka para laki-laki saling isyarah dengan mata dan alisnya lalu mendekat dan memegang nah gitu. Wa hadzalan utawi ikilah iki rajul ay arrajul tegese laki-laki yakbidu itu memegang rajul biadihi dengan tangannya rajul. Wal qabdu bisod wal qabsu wal qabsu untuk qabsu ibisod kalawan sod al muhmal iku atanawulu mengambil bi atrofil asobi dengan ujung-ujung jari-jari. Nah jadi biasa kayak mau dansa gitu ya, dipegang ujung jarinya gitu. Nah, wahaza dan ini laki-laki ay arrajulu tegese laki-laki iku yatakalamu berbicara ya si rajul bikalamin fahisin bikalamin dengan pembicaraan fahisin yang kasar layar dohu yang tidak ridho terhadap itu kalam aizalikal kalama tegese terhadap itu pembicaraan sopo zudinin orang yang mempunyai agama li ahlihi terhadap istrinya zudin aizawjati tegese istrinya zudin wa banatihi dan putri-putrinya zudin wa atbai dan pengikut-pengikutnya zin. Jadi li ahli itu apa? Keluarganya. Yang mana kata-kata kasar itu tidak akan disenangi oleh orang yang punya agama ketika dilempar kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Zaujatihi, istri-istrinya, wa banatihi, putri-putrinya, wa atbahi dan pengikut-pengikutnya. Walam ra'atun sholihatun li nafsiha.
yang tidak akan ridho terhadap perkataan kasar yang disampaikan oleh laki-laki, orang yang punya agama, untuk istri juga walam ro'atun, juga tidak akan senang, tidak akan ridho imro'atun, seorang perempuan solihatun yang soleh, linafsiyah, untuk dirinya, itu imro'ah solihah, atas kata-kata kasar dari laki-laki tersebut. Waqala, dan telah berkata sopo Ahmad bin Muhammad bin Ali ibnu Hajar, telah berkata sopo Ahmadu, Imam Ahmad ibnu Muhammad putra Muhammad bin Ali putra Ali bin Ibnu Hajar putra Hajar, bizawajiri lan kitab Az-Zawajir, aniktirofil kabairi, dari melakukan dosa-dosa besar, iza torobat, apabila memaksa atau sangat butuh, sopo imro'atun, seorang perempuan, lil huruji, untuk keluar, li ziarati walidin, karena untuk berkunjung kepada orang tuanya, masalah tegasi umpamanya, ya, apabila sangat butuh seorang perempuan keluar rumah karena untuk berkunjung kepada bapaknya atau orang tuanya, kangen gitunya, masalah umpamanya, horojat, maka keluarlah ya si imro'ah, lakin bi izni zawjiha, tapi dengan izin suaminya imro'ah, goiro mutabarijatin, tanpa memamerkan perhiasan, ay goiro muzhiratin, tegese tanpa memamerkan atau menzohirkan, lizinati, terhadap perhiasan, wal mahasini, dan kecantikan-kecantikan, lirijali, terhadap laki-laki, wahala kauniha, dan adanya si imro'ah, pimil hapatin, berada dalam selimut. Nah, kalau seorang istri kangen kepada sangat ingin keluar, gitu. Karena apa? Karena kangen untuk berkunjung kepada orang tua, maka boleh silakan keluar, cuman tetap harus izin suami, tanpa membuka atau memarkan perhiasan. Juga keluarnya pun pimil hatin, harus pakai selimut ditutup. Wow. Bikasil mim wahya al malaatu, tegese yang menutupi, alati talatahipu, tuh, yang berselimut, biha, dengan itu, malaha, sopo almaratu, perempuan, selimut baik. Selimutnya yang bagus apa, yang wasakhotin, yang kotor, gitunya. Bikasisin wasikhotun, ismu fa'il, isim fa'il. Terus wasyabin, dan pakai baju bazlatin, yang hina, jangan baju bagus, baju yang hina. Bikasil ba, bizlah, alal abso, menurut kaul yang lebih pasehat. Wal pathu, dan wal pathi, dan patah ba, lugotan, secara bahasa. Wahya, lan utawi bazlah, iku al mimhanatu, yang hina. Watagudu, dan memejamkan ya si isi, torpaha, pada pandangannya istri, bikas bisukuniro, dengan syukur torfa, bimasiha, dalam perjalanannya, dalam berjalannya si istri. Ketika berjalan, seorang perempuan harus memejamkan matanya. Wala tanzuru, dan jangan melihat ya si perempuan, almar'atu, tegasnya perempuan, yaminan wala shimalan, yaminan ke kanan, wala shimalan, juga tidak boleh ke arah kiri, harus lurus baik ke bawah, melihat ke bawah, jangan tengok kanan tengok kiri, boleh kayak begitu ya. Ketika seorang istri sangat ingin keluar rumah karena ingin berkunjung dengan orang tua, boleh asas izin suami, tapi tidak memamerkan kecantikan atau perhiasan, pakai baju yang hina, pakai selimut, ya, mana mau ya. Wa illa, dan jikalau keluarnya seorang istri tidak seperti di atas tadi, artinya apa? Memamerkan perhiasan, kecantikan, pakai baju bagus gitu kan, takun, maka ada si istri, kazalika, itu seperti kazalika,
takun maka ada ya si istri kajalika seperti di atas tadi apa, memamerkan perhiasan, pakai baju bagus gitu kan, bi'an khalapat dengan gambaran menentang atau berbeda ya si imro'ah al-mazkuro pada disebutkan di atas tadi, yaitu apa, memamerkan perhiasan, pakai baju bagus ya kan, matanya tidak memejamkan mata, kanat maka ada si perempuan asyatan itu yang berdosa, lillah kepada Allah, wali rasulnya kepada Rasul Allah, wali zaujiyah dan kepada suaminya ya si perempuan. Wahukia dan telah diceritakan opo anau sesungguhnya mata telah meninggal sopo imro'atun seorang perempuan, mutabarijatun yang memamerkan perhiasan, ay mubarizatun tegese yang memamerkan, lizinati terhadap perhiasan, masyatan, mana tadi? Masyatan yang berjalan, bainari jali di antara laki-laki, paro'aha maka melihat terhadap perempuan, sopo ba'du aliha sebagian keluarganya ya si perempuan, binomi di waktu tidur. Waqad uridot sungguh telah disodorkan perempuan, Allahi kepada Allah, bisyabi rofakin, bisyabi rukokin ya, rukokin, dalam baju yang tipis, bidomiro, pahabat maka pahabat maka meniup atau berhembus ya, maka berhembus oporihun angin, pakasapata maka membuka itu rih angin terhadap perempuan. Jadi termimpikan ada seorang perempuan meninggal dan perempuan itu tabaruj. Lalu oleh sebagian keluarganya termimpikan bahwa dibawa itu perempuan kepada Allah dalam baju yang tipis yang tertiup angin. Pakasapata maka angin itu membuka perempuan. Nah dari situ fa'arodo maka berpaling sopo Allah anha dari itu perempuan. Waqala dan berfirman Allah, khuzu biha zatas shimal, khuzu ambillah oleh kalian semua, biha terhadap ini perempuan, zatas shimal kepada golongan kiri, ayat nahiyatihi tegese pinggiran shimal, kemana, ila nari ke neraka, fa inna karena sesungguhnya ya si perempuan, ay hazil mar'ah tegese ini perempuan, kanat itu ada mar'ah, ikumila mutabarijat segolongan dari perempuan-perempuan yang suka memamerkan perhiasan, ay al mubarizati tegese yang memamerkan perhiasan, wal hasanati dan kecantikan lil masih karena perjalanan lil masih karena perjalanan di dunia. Nah jadi perempuan ini adalah perempuan ketika hidup di dunia suka tabaruj. Wahukia dan telah dihikayatkan opo anu sesungguhnya kelakuan Aisyah tegese kelakuan, lama mata ketika mati sopo zaujul waliyati Rabi'ah Adawiyah, sopo zaujul waliyati suaminya seorang wali perempuan, siapa? Rabi'ah Adawiyah tegese Rabi'atal Adawiyati radhiyallahu anha. Istazana minta izin sopo Al Hasan Bisri Syekh Hasan Bisri, wahwa Hasan Bisri itu min akbari tabi'in, termasuk gegeden tabi'in, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Hasan Al Bisri radhiyallahu anhu, fiduhuli dalam memasuki, fiduhuli dalam masuk kemana? Ke rumah Adawiyah.
Jadi diceritakan seorang perempuan wali, suaminya wafat. Siapa itu? Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah teh perempuan tapi waliullah. Suaminya wafat, maka minta izin Hasan Al-Bisri beserta teman-temannya biduhuli untuk masuk. Fa'azanat, maka memberikan izin Siti Rabi'ah. Ai ar-Rabi'atu tegese Siti Rabi'ah lahum kepada Hasan Bisri dan teman-temannya biduhuli untuk masuk ke rumah. Wa arrohot, dan mengirimkan Siti Rabi'ah. Ai arsala tegese mengirimkan menurunkan sapa Rabi'atu Siti Rabi'ah sitron pada tutup-tutup. Bikasisin sitron wa huwa, dan sitir ma itu sesuatu yustaru yang dipakai tutup-tutup bihi emak hordeng kata kita maya. Begitu masuk Hasan Al-Bisri teman-temannya, maka Siti Rabi'ah memasang itu tutup-tutup hordeng penghalang kayak hordeng gitu, seret gitu dipasang. Wajalasat, dan duduk Siti Rabi'ah waro asatri di belakang tutup-tutup. Pakola, maka berkata sopo Al Hasanu Imam Syekh Hasan Al-Bisri, wa ashabi, dan teman-teman Hasan Al-Bisri, imamnya Imam Hasan Al-Bisri. Ada Syekh Abi Hasan As-Sajili, ini Imam Hasan Al-Bisri beserta teman-temannya. Anahu sesungguhnya Hasan, anu sesungguhnya kelakuan, asal tegese kelakuan. Begini, qad mata ba'luka, pah tari min hawalai zuhad man syi'ti. Qad mata, sungguh telah meninggal ba'luki suamimu. Pahtari, maka milihlah engkau min haulai zuhadi, dari mereka semua yang juhud, man kepada orang siti yang kamu inginkan. Jadi Imam Hasan setelah tahu Siti Rabi'ah istrinya meninggal, dia datang bersama teman-temannya. Ini temannya kayak ulama, para wali juga, juhud-juhud. Berkata begini, wahai Rabi'ah, istrimu sudah meninggal. Coba pilih di antara orang-orang juhud ini untuk dijadikan sebagai suamimu. Gitu. Pakolat, maka berkata Siti Rabi'ah, na'am, betul. Hubban wa karomatan. Gitu jawabannya. Na'am, betul. Hubban wa karomatan. Penuh dengan cinta dan kemuliaan. Kata kita mah hubban wa karomatan. Terima kasih, terima kasih. Walakin sa'altukum, tetapi aku akan bertanya kepada kalian semua. Kata siapa? Siti Rabi'ah ada? Oh iya. Man a'lamakum, man a'lamukum hatta ujawijahu nafsi. Man siapakah a'lamukum yang paling berilmu dari kalian semua, hatta ujawijahu, sehingga menikahi aku terhadap itu a'lam. Al-alama tegese orang yang paling berilmu, nafsi terhadap diriku. Siapa di antara kalian yang paling alim? Faqalu, maka menjawab itu ashabul Hasan tegese teman-temannya, sahabat-sahabatnya Imam Hasan Al-Bisri. A'lamuna Al-Hasan Al-Bisri. A'lamuna, yang paling berilmu di antara kami adalah Al-Hasan Al-Bisri, itu Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu. Faqalat, maka berkata Siti Rabi'ah, Rabi'ah tegese Siti Rabi'ah, in ajabtani an arba'ati masaila fa ana jaujatun laka. Oi. In ajabtani, jikalau mampu menjawab engkau kepadaku, an arba'ati dari empat pertanyaan, dari 4 masalah, fa ana, maka aku jaujatun, itu istri laka untukmu. Gitu. Siapa di antara kalian yang paling berilmu?
kompak Hasan Al-Bisri. Lalu Hasan Al-Bisri, jikalau engkau mampu menjawab dari 4 pertanyaan, maka aku akan menjadi istrimu. Gitu. Faqala, maka berkata Imam Hasan, ay Al-Hasanu, tegas Imam Hasan, Is'ali. Ya. Kata Imam Hasan, Is'ali, bertanyalah. In wafaqoni Allahu, in wafaqoni, jikalau memberikan kekuatan, kemampuan Allah kepadaku untuk menjawab, uqaddiruni, jikalau memberikan kemampuan Allah kepadaku Allah yang atas menjawab, ajab tuki, maka aku akan menjawabnya. Faqalat, maka berkata Siti Rabi'ah Adawiyah, ma taqulu law mutu, ma taqulu, apa yang akan kamu katakan, law mutu, jikalau aku mati, kharajtu, keluar aku minad dunya, dari dunia, muslimatan au kafiratan. Gitu. Ini pertanyaan pertama. Kalau aku mati, apakah aku ini mati dalam keadaan muslim atau mati dalam keadaan kafir? Waduh, pertanyaannya tingkat tingginya. Allah berkata Imam Hasan, ay Al-Hasan, haza ghaibun. Haza, ini mengetahui muslim atau kafir, ay ma'rifatul huruji, tegese mengetahui keluarnya Siti Rabi'ah ma'atil kasifat, berarti itu sifat apa? Muslim atau kafir, ghaibun, itu adalah hal yang gaib, anil khalqi, dari makhluk. Jawaban Imam Hasan, wah ini mah hal yang gaib, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Faqalat, maka berkata lagi Rabi'ah, mata kulu, apa yang akan kamu katakan, iza wudi'tu, apabila disimpan aku, fi qabri, di dalam kuburanku, wa sa'alani, bertanya kepadaku, sapa munkar wa nakirun, munkar nakir, aqdiru ala jawabihi ma amla, aqdiru, apakah akan mampu aku, ala jawabihi ma, untuk menjawab munkar nakir, amla, atau tidak. Pertanyaan yang kedua, wahai Imam Hasan, jikalau aku sudah disimpan di alam kubur, lalu datanglah malaikat munkar nakir untuk bertanya kepadaku, apakah aku mampu menjawabnya atau tidak? Waduh, ya. Faqala, maka berkata Imam Hasan, hadza, ini mengetahui jawabannya, ay ma'rifatu qudratil jawabi, tegese mengetahui mampunya menjawab, li su'alihima, untuk pertanyaan munkar nakir, amla, atau tidak. Aidon, kata Sayyidina Hasan, apa kata Imam Hasan atas pertanyaan Rabi'ah, ketika aku disimpan di alam kubur, lalu datang munkar nakir, apakah aku bisa menjawab atau tidak? Kata Imam Hasan, ini sama, termasuk hal yang gaib. Aidon juga, kama goba, tegese seperti yang gaib, ma, pertanyaan takodama, yang sudah berlalu. Seperti sama pertanyaan pertama tadi, ini masalah gaib, tidak ada yang tahu. Faqalat, maka berkata Siti Rabi'ah Adawiyah, idza husira nasu, idza husira, apabila dikumpulkan anasu, seluruh manusia, fil mauqifi, di tempat diem, mauqif, yaumal kiamati, di hari kiamat, wa tatayarat, dan bertebangan, opo al kutubu, kitab teh, catatan amal, ay kutubul amal, tegese catatan amal, alati katabat, yang telah menulis terhadap amal, sopo al malaikatu hafazatu, malaikat hafazah, min khazanati tahtil arsh, dari gudang yang ada di bawah aras, ditathiri rihi, dengan berhembusnya angin, iyaha, terhadap itu,
a'mal. Bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tasiku, dan bertemu itu kutub kitab-kitab bi unuki sahibiha, dengan punduk atau leher yang punya itu buku. Sumata khuzu, lalu mengambil terhadap itu kutub, buku-buku catatan, sopo al malaikat, para malaikat, minal anaki, dari leher-lehernya, liyutuha, untuk memberikan para malaikat terhadap itu kitab, ya, itu kutub, terhadap itu kutub. Apa kutub itu maksudnya? Catatan amal. Li sohibia, terhadap yang punya itu kutub. Jadi ini pertanyaan yang ketiga dari Siti Robiah Adawiyah. Kalau nanti dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar, dibagikan seluruh catatan amalnya, payuto, maka lalu diberikan sopo baduhum, sebagian manusia, alkitaba, kitab. Ayat kitab amal tegasnya catatan amalnya ya si man atau ba'duhum, biyaminihi, dengan tangan kanannya ya si iman. Ay min amami, tegasnya dari depannya ya si orang, ya si iman. Wahwa al mu'minul muti, wahwa, dan orang tersebut adalah al mu'minul muti, orang beriman yang taat. Jadi yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan itu berarti mukmin muti. Wa ba'duhum, wa ba'duhum, dan sebagian manusia atau Bani Adam, bisimalihi, diberikan catatan amalnya dengan apa? Tangan kanan atau sebelah kanan, min waroi zuhri, bahkan di belakang punggungnya. Siapa? Wahwa al kafir, wahwa, dan orang tersebut al kafiru, itu orang kafir. Nanti ada yang diberikan ke sebelah kanan catatan amal tuh, ada yang diberikan ke sebelah kiri. Nah, pertanyaannya begini, a'utiya kitabi biyamini ambisimali, gitu. Pertanyaan Siti Robiah kepada Imam Hasan, a'utiya, apakah akan diberikan? Jadi fi'il madhi mana fi'il mudhari? A'utiya, apakah akan diberikan opo kitabi, catatan amalku, biyamini, dengan tangan kananku, ambisimal, atau dengan tangan kiriku. Tuh. Aduh, bingung ngejawabnya ya. Orang wali yang bertanya, wali atau perempuan jadi wali. Apa jawaban Imam Hasan? Faqala, maka berkata Imam Hasan, haza aidon ghaibun. Jadi tiga-tiganya jawabannya apa? Gaib. Faqala, maka berkata Imam Hasan, haza, ini ayat ma'rifatu itol kutubi, mengetahui diberikannya catatan-catatan amal, apakah melalui tangan kanan atau melalui tangan kiri, itu ghaibun, itu hal yang gaib, ya. Berarti 3 pertanyaan nggak kejawab, ya. Tinggal satu lagi. Faqalat, maka berkata Siti Robiah Adawiyah, izanudia, apabila dipanggil fil kiamati, di hari kiamat, sopo parikun, segolongan fil janati, yang ada di surga, wa parikun, dan segolongan yang lain pisairi, di neraka sair. A'akunu, apakah ada aku min ahli jannah am min ahli nar? Apakah aku ini min ahli jannah, termasuk ahli surga, amin ahli nar, atau penghuni neraka? Waduh, ini jawaban. Apa kata Imam Hasan? Faqala, maka berkata Imam Hasan, ay alasan, haza ghaibun aidon. Haza, ini pun ay ma'rifatu kauniki, mengetahui adanya engkau min ahli jannah amin ahli nar, apakah engkau penghuni surga ataupun neraka? Ghaibun, itu pun ghaib aidon, ya, ghaib juga.
Kama goba mata kodama, kama goba sepertinya telah gaib, masa sesuatu takodama yang sudah di depan tadi. Ya. Sama yang keempat seperti yang tiga, gaib semua. Nggak bisa jawab, ya. Pakolat maka lalu berkata lagi Siti Robi'ah, Robi'ah atau tegaknya Siti Robi'ah, aman lahu hamun, aman lahu hammu hazil arba'ati yahtaju ila ruhin aw yatafaragu ila tiari jaujin pangzuru ila hazil abidah. Siti Robi'ah berkata, aman, apakah orang? Aman apa? Anata utawi uwong. Lahu ikut tetap kedua eman, hamun utawi kebingung, hammu hazil arbaati, bingung dengan 4 pertanyaan ini. Apakah orang yang bingung menjawab pertanyaan 4 ini yahtaju itu membutuhkan ila jaujin pada seorang suami aw yatafarogu atau mengosongkan ya si iman ilah tiari jaujin untuk memilih seorang suami. Tuh. Kata Siti Robi'ah Adawiyah, apakah orang yang bingung menjawab pertanyaan 4 ini, apakah orang yang memberikan pertanyaan yang 4 ini, yang sehingga bingung untuk menjawabnya itu butuh suami, gitu. Aw yatafarragu ilah tiari jaujin, atau memang mengosongkan diri untuk memilih suami lagi, gitu. Nah ini kata Siti Robi'ah Adawiyah. Jadi intinya aku sudah tidak butuh suami lagi, gitu. Karena buktinya engkau saja wahai Imam Hasan yang paling alim tidak bisa menjawab pertanyaanku. Nah ini dari kisah ini pangzuru, maka perhatikanlah oleh kalian semua, ayyuhas-sami'un, wahai orang-orang yang mendengar, ila hazil abidah, terhadap seorang perempuan ahli ibadah ini, az-zahidati, yang zuhud. Ila hazil abidah az-zahidah, kaifa khofat, bagaimana takut ini perempuan abidah, ay hazil abidah, tegese ini perempuan yang ahli ibadah, wahia Robi'atul Bisriyah, wahia dan abidah, lan utawi abidah iku Robi'atul Sayyidah Robi'ah al-Basriyah, ya, al-Basriyah, Robi'ah Basriyah. Perhatikanlah oleh kalian semua, ini perempuan yang zuhud. Bagaimana dia takut, ya? Bagaimana dia takut apa? Khotimataha, pada ujung kehidupannya, ya. Padahal dia seorang abidah zahidah, seorang perempuan yang ahli ibadah, yang zuhud. Tapi bagaimana dia bisa takut tentang nanti di akhir kehidupannya? Tuh. Khotimataha, pada akhir kehidupannya.
Nah, lalu timbulnya sifat takut seperti ini dari mana? Wa mahaza ila bisipai qalbiha min qaduratiha wa rusuhi hikmatiha. Tuh. Jadi perhatikanlah wahai yang mendengarkan ini kisah Robi'ah Adawiyah, seorang perempuan wali, tapi tetap dia masih takut, apakah nanti saya husnul khotimah atau su'ul khotimah, apakah saya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir atau tidak. Tuh, kalau kita mau udah pede ya, udah pede pasti bisa jawab, saya kan saya mah sholat deh gitunya. Ini Robi'ah Adawiyah, seorang waliullah perempuan, Robi'ah Adawiyah. Dia apa? Khawatir, takut di akhir hayatnya husnul khotimah atau tidak. Wa mahaza, dan tidak ada ini rasa takut. Ay al khawfu, tegese takut, ila bisipai qalbiha, terkecuali dengan sebab bening hatinya Siti Robi'ah Adawiyah, min kaduratiha, dari hal-hal yang mengotori itu, hal-hal yang mengotori hati Robi'ah Adawiyah. Warusuhu hikmatiha, ay subutu hikmah, dan tetap hikmahnya siapa? Dan tetap hikmahnya Siti Robi'ah Adawiyah. Ay ilmiha, tegese ilmunya Siti Adawiyah, al musahabu, al musahabi, yang terus dibarengi lil amali, dengan amalnya. Jadi hikmah itu apa? Ilmu yang diamalkan. Ruwiyah, telah diriwayatkan, an ba'di solihina, dari sebagian orang soleh. Qala, berkata ba'du solihin, karena telah ada li Robi'atil Adawiyah, untuk Sayyidah Robi'ah Adawiyah, opo ahwalun, tingkah laku sata yang berbeda-beda. Pakanat, maka ada Robi'ah Adawiyah, marotan, sewaktu-waktu, yaglibu, mengalahkan, aleha, terhadap Robi'ah, opo alhubu, cinta, wa marotan, dan sewaktu lain, yaglibu, mengalahkan, aleha, terhadap Robi'ah Adawiyah, apa? Al-insu, betah atau teman ya. Wamarotan, dan sewaktu-waktu, yaglibu, mengalahkan ala terhadap perempuan, opo al-khofu, rasa takut. Waqala, dan berkata sopo jaujuha, suaminya Robi'ah, jalastu, duduk aku, yauman, suatu hari, minal ayami, dari beberapa hari, suatu hari aku duduk-duduk. Kata suami siapa? Robi'ah Adawiyah. Aku memakan, wahia, sementara Robi'ah jalisatun, itu yang duduk, bijanibi, di pinggir saya, di samping saya. Faqa'adat, maka duduk Robi'ah, tazkuru, sambil menyebutkan Robi'ah ahwala yaumil kiamah, pada keadaan hari kiamat. Aku lagi makan, duduk istriku Robi'ah, lalu dia menceritakan tentang keadaan kiamat. Fakultu, maka aku berkata, da'ina, tinggalkanlah aku. Itu. Orang lagi makan malah cerita akhirat, gitu kan? Da'ina, meninggalkanlah kamu kepadaku. Tahanna bito amina, apa itu? Tahanna, sediakanlah, bito amina, dengan makanan kami. Faqalat, maka berkata Siti Robi'ah, lastu ana wa anta miman yang gosu alai to'am bizikil akhirat.
Kata suaminya, ih orang lagi makan ngomong-ngomong akhirat, nyebut-nyebut keadaan akhirat, ya udah sana tinggalkan, sediapin makanan gitu. Lalu Pakolat maka berkata Siti Adawiyah, Robi'ah, lastu ana, lastu bukan saya, ana tegasnya saya, wa anta dan engkau, miman itu orang yang apa, yang gosuk, ya, alaihit to'amu, aduh, yang gosuk, yang gitu, miman dari orang yang gosuk, yang ketutupan atau kabehelan, kata kita. Apa kabehelan? Kabehelan kalau kita lagi makan keselak, ya keselak gitu. Yang gosok, yang keselak atau yang ketutup atau yang ketungkul gitu. Ale terhadap opo atau amu makanan bizikir akhirat dengan menyebutkan akhirat. Orang lagi makan ngomong-ngomong karena akhirat, kata suaminya. Kata istrinya, nih mas, aku dan kamu nggak bakalan keselak dengan sebab menceritakan akhirat. Makan baik sih gitu, nggak bakalan keselak ini tuh keselak keselak. Nah, Sumakolat lalu berkata Robi'ah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku lastu uhibbuka hubal azwaj. Dengerin ya suamiku, begini nih, ini sesungguhnya aku lastu, itu bukan aku, uhibbuka, mencintaimu, hubal azwaj seperti mencintai suami. Innama hubbuka, sesungguhnya cintaku kepadamu, hubal ikhwan, itu seperti cinta sesama saudara. Oh, demi Allah wahai suamiku, aku mencintaimu bukan seperti cinta pasangan hidup. Tuh. Tetapi wa innama uhibbuka hubal ikhwan, aku mencintaimu cinta persaudaraan gitu. Cinta antar saudara, kakak, adik, kayak gitu. Bukan cinta antara suami istri, tapi cinta saudara, persaudaraan. Wakanat, dan ada Siti Robiah iza tobahot, apabila memasak Siti Robiah, apa itu? Kodron, pada satu ukuran. Qolat maka berkata Siti Robiah Adawiyah, kulhu ya sayyidi. Jadi kalau masak nih, lalu disuguhkan ke suaminya, maka berkata, kulhu, makanlah olehmu itu gidir, ya sayyidi wa tuanku. Pamayasihu jismi ila bitasbih. Pamayasihu, maka tidak sehat jismi, jasadku, tubuhku, ila bitasbih, terkecuali dengan tasbih. Jadi ketika suaminya makan, dia nemenin makan. Silahkan makanlah wahai tuanku, gitu kan, manggil suami teh tuan. Tapi aku nggak makan, kenapa? Karena jasadku itu sehatnya itu dengan baca tasbih, bukan dengan makan. Sumakolat lalu berkata Siti Robiah ahli kepada saya, izhab fatajawwaz. Ngomong begitu kepada saya. Siapa saya teh? Ba'du sholihin. Ya, ba'du sholihin. Ini kan seorang ba'du sholihin menceritakan keadaan Robiah Adawiyah. Kan ada teh mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, udah beres tak bercerita. Tadinya meureun mau ngelamar atau gimana. Sumakolat lalu berkata Robiah ahli kepada saya ini siapa? Ba'du sholihin. Izhab, pergilah kamu, fatajawaz, maka menikahlah kamu.
Maka ketika aku disuruh nikah oleh Robi'ah, fatajawaztu, maka aku menikah. Kata siapa nih? Ba'dus sholihin. Bukan kata suaminya, bukan. Kata Ba'dus sholihin. Bisalah sinisain, dengan 3 perempuan. Waduh, sekali nikah 3. Pakanat maka ada. Pakanat maka ada. Jadi kata Siti Robi'ah, ini contoh wali ya, contoh wali, seorang wali gitu. Udah kamu pergi nikah, bener sekali nikah saya 3 gitu. Makanya kalau ada wali di sini, nyuruh, aduh saya ini butuh mobil, udah sana pergi beli. Oh sekali beli Pajero, nah kayak gitu. Yo. Jadi kalau disuruh wali itu begitu, langsung. Udah nanti bisa ngebangun, kebangun bener. Nah, gitu. Pergi menikahlah. Fatajawaztu salasa nisa, saya langsung menikah 3. Pakanat maka ada Siti Robi'ah tut imuni, itu ngasih makan Robi'ah kepada saya alahma daging. Nah suatu hari Siti Robi'ah ngasih saya daging, kata Ba'dus sholihin ini. Wa taquluna, berkata Robi'ah, izhab bikuatika ila ahlika. Izhab, pergilah kamu, bikuatika, dengan kekuatanmu, ila ahlika, terhadap keluargamu. Wakanat, dan ada Siti Robi'ah, ta'tiyah, itu datang kepada Siti Robi'ah al jinujin bikulima tatlubu, bikulima, dengan segala sesuatu, tatlubu, yang mencari, ya si Robi'ah ada iya. Jadi Siti Robi'ah Adawiyah itu ya selalu didatangi jin untuk setiap apa yang dibutuhkan oleh Robi'ah Adawiyah. Jin aja taluk kepada Siti Robi'ah. Jadi setiap apa yang diinginkan oleh Robi'ah Adawiyah, jin itu sibuk mendatangkannya gitu. Jadi wakana, telah ada laha ikulah kedua Robi'ah Adawiyah opo karomatun kasiratun, karomah yang banyak, hatta matat, sehingga meninggal Siti Robi'ah Adawiyah. Jadi karomahnya banyak ya. Mana pamina, sebagai daripada karomah Robi'ah Adawiyah adalah sesuatu hukia, yang diceritakan, analason, sesungguhnya pencuri, dakhola, itu masuk pencuri, baita Robi'ah Adawiyah, ke rumah Robi'ah Adawiyah, wahia, sementara Robi'ah daimatun, itu lagi tidur. Pajama'a, maka mengumpulkan itu pencuri, amti atal baiti, pada banda-banda yang ada di rumah, alat-alat rumah tangga dikumpulkan. Wahama, dan bingung ya si pencuri, bil khuruji, untuk keluar minal babi, dari pintu. Tapi begitu dia mau keluar rumah, bingung mana pintunya. Wow. Pahupiya, maka disamarkan alih terhadap pencuri, opo albabu, pintu. Jadi pintu teh nggak kelihatan bagaimana. Ya. Pako ada, maka duduk itu pencuri, yang tajiru, dalam keadaan menunggu pencuri, albaba, pada pintu. Akhirnya dia duduk nungguin pintu, mana pintu ya. Wa izan, ketika lagi duduk itu pencuri, hati pun ada suara tanpa rupa. Yaqulu, berkata itu hatib, do isyab, do tinggalkanlah asyab, itu baju-baju yang kamu kumpulkan. Kalau kamu pengen keluar dari rumah, maka banda-banda Robi'ah yang kamu kumpulkan tunda, simpen. Wahruj, dan keluarlah kamu minal babi, dari pintu rumah. Maka nurut Pak Wardo, maka menyimpan itu si pencuri asyaba, pada baju-baju yang dikumpulkan tadi. Begitu disimpan di bawah pazoharo, maka jadi jelas, tampak lahu, untuk pencuri, albabu, pintu. Nah ini pintu teh. Fa'alamahu, maka mengetahui si pencuri terhadap itu pintu.
Begitu tahu ada pintu, Pak Suma akhadza, lalu ngambil lagi si pencuri asyaba baju. Nah, udah ada pintu tuh, diambil lagi tadi apa baju yang sudah dikumpulin teh sebagai hasil curian. Pak Hopia, maka hilang lagi ale terhadap pencuri albabu pintu lah, pintu tadi hilang lagi. Bahwa doaha, maka lalu menyimpan lagi si pencuri terhadap itu baju. Fazoharo, maka tampak lagi. Lalu untuk pencuri albabu pintu. Kalau disimpan pintu kelihatan, kalau diambil itu baju hasil curian nggak kelihatan lagi. Pak Akhozaha, maka mengambil si pencuri terhadap itu siap baju. Pak Hopia, maka sama lagi itu pintu. Wahakada, sampai seterusnya seperti itu. Salah samarotin sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali diulang. Ditimpan, kelihatan pintu, diambil lagi, pintunya hilang. Aksara, atau lebih banyak daripada pintu. Panadahu, maka mengundang, memanggil terhadap pencuri al-hatipu, suara tanpa rupa. Ingkanat, jikalau ada sopo Robi'atun Robi'ah, ya, Siti Robi'ah, Sayyidah Robi'ah, qad namat, itu sungguh telah tidur Robi'ah. Pal Habib, maka kekasihnya, layanamu, itu tidak tidur ya Habib. Pal Habibu, maka kekasihnya, layanamu, itu tidak tidur Habib. Lawala takhudu sinatu wala naum, wala takhuzu, dan tidak mengambil kepada Habib, artinya tidak terkena kepada Habib apa sinatun, ngantuk, wala naumun, dan tidak tidur. Nah, ada suara itu bahwa doa, maka menyimpan pencuri asyaba pada baju, begitu disimpan kelihatan pintu, wahoroja, dan keluar ya si pencuri minal babi, dari pintu. Wakanat wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat ya kan karomahnya Siti Robi'ah ada ya apa yang kita inginkan, cita-citakan ya dalam kesempatan ini ya itu dipenuhi, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allum, tawassalna bi ta'lim. Anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.